Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin, para bapak, para jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini kita sekalian masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita dapat semoga Allah jadikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka pengajian kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, hadirin para bapak jamaah rahimakumullah. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan seperti ini ya, bisa ke masjid, sholat berjamaah, bisa mengikuti pengajian, ini adalah bagian-bagian di antara nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Jadi namanya nikmat itu, hadirin, tidak hanya sesuatu yang sifatnya benda materi ya, seperti kita punya duit banyak misalnya ya, punya rumah, punya kendaraan. Bukan hanya itu, tapi ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan, kemudahan untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga adalah merupakan nikmat, bahkan jauh lebih besar nilainya daripada harta ataupun nikmat-nikmat yang sifatnya materi. Hari ini kita di masjid ini tidak lama, paling kurang lebih 1,5 jam ya, dari sejak kita masuk masjid tadi. Setelah berkumandang azan maghrib, nanti kita sampai pada waktu isya ya, kurang lebih 1,5 jam. Tetapi insya Allah keberadaan kita di tempat yang mulia ini akan menjadi suatu bisnis keuntungan yang besar sekali buat kita sekalian ya. Tentu diantaranya keuntungan kita dapat dengan kita sholat maghrib berjamaah. Nabi menyebutkan 27 derajat ya kita dapat dari sholat berjamaah ini ya. Yang kedua adalah ketika kita di masjid ini, para jamaah, sejak kita masuk ya, kemudian kita sholat dan sekarang duduk sampai nanti kita sholat lagi, maka keberadaan kita di masjid ini akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang sholat gitu. Ini kan menguntungkan buat kita. Jadi selama kita di masjid ini ya, bukan hanya sholatnya dicatat sebagai ibadah sholat, amalan sholat, tapi duduknya para jamaah untuk menyimak apa yang disampaikan dalam kajian ini juga adalah akan Allah nilai ya, sebagai amalan sholat gitu. Terus keuntungan lain juga yang kita dapat, bisnis kita dengan Allah berada di masjid ini adalah selama kita berada di masjid ini belum keluar ya, maka kita mendapatkan berkah dari doa para malaikat. Dan apa doa malaikat untuk kita selama kita berada di masjid ini, belum keluar dari masjid ini? Doanya yaitu adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma arham. Jadi malaikat mendoakan kita agar kita mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Ini kan bonus yang luar biasa, keuntungan ya, bukan hanya kita sholat berjamaahnya ya, bukan hanya duduknya kita di masjid ini sebelum kita keluar dinilai sebagai sholat, tapi juga kita didoakan oleh para
malaikat agar kita mendapatkan ampunan Allah dan rahmatnya Allah. Masya Allah, luar biasa. Apalagi hadirin, masjid ini Masya Allah ya, luar biasa. Jadi nuansanya kita berada di masjid ini, sholat berjamaah ini seperti kita hari raya, hadirin rahimahullah. Gitu. Jadi energinya itu terasa, gitu. Ada kesyahduan. Mudah-mudahan ini mengantarkan kehusyuan dalam ibadah kita. Ya. Karena penting juga Pak, tempat yang nyaman, yang luas, ya, yang tenang, jamaahnya banyak. Ini akan menjadi bagian-bagian yang mendorong kita untuk merasakan kekuatan spiritualnya lebih mantap gitu. Coba bapak-bapak juga rasakan ketika berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kekuatannya beda Pak. Ketika kita berada di masjid itu dibanding dengan di masjid-masjid yang lain, perbandingannya tentu sangat jauh. Termasuk sekarang kita berada di masjid ini juga insya Allah ya. Lingkungan, suasana ya, nyaman, tentram, sejuk, nikmat di tempat ini, di masjid ini akan mendorong kita untuk lebih merasakan kelezatan di dalam kita beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, saya kira sebagai mukadimah yang saya sampaikan untuk mengingatkan saya dan kita semua, ketika kita dimudahkan Allah ya untuk melakukan kebaikan, untuk beramal soleh, ini adalah bagian daripada nikmat Allah yang sangat berharga ya, yang sangat penting bagi kita sekalian. Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita tentang perkara-perkara yang merusak ya, atau yang akan menghalangi kita kepada derajat kesolehan. Jadi ada faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk menjadi manusia yang soleh. Hadirin rahimakumullah, setiap kita ya, umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, salah satu keinginannya, salah satu kemauan yang paling kuat yang harus dimilikinya adalah untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang soleh. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, keinginan itu merupakan di antara keinginan-keinginan penting yang harus kita miliki, menjadi orang soleh. Ya, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ada satu doa yang disunahkan untuk selalu kita baca menyertai ibadah wudhu. Wudhu untuk sholat wajib, wudhu untuk sholat sunnah, wudhu untuk tawaf, wudhu untuk baca Quran, dan bahkan wudhu sengaja kita berwudhu walaupun tidak untuk sholat atau untuk tawaf atau untuk baca Quran, karena memang berwudhu itu dianjurkan untuk selalu kita kerjakan. Nah, di antara sunnah berwudhu adalah kita membaca doa ba'dal wudhu. Doanya adalah sebagaimana yang biasa kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dua kalimat syahadat kita baca di situ. Lanjutannya, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah kita membaca dua kalimat syahadat, menguatkan kembali keimanan kita, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita akan kerasulan Nabi Muhammad ya, karena dua kalimat syahadat itu kan penguatan yang kita ucapkan, semakin kuat keyakinan kita, semakin kuat iman kita dengan baca. Lalu kita lanjut dengan meminta kepada Allah, dan ada 3 permintaan yang kita ajukan kepada Allah setelah berwudu itu, menyertai dua kalimat syahadat yang dibaca tadi. Pertama adalah kita minta kepada Allah, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Kita minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertobat. Yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Kita minta kepada Allah agar Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang yang mensucikan diri. Dan yang ketiga, waj'alni min ibadikas sholihin. Kita minta kepada Allah untuk menggolongkan kita ke dalam golongan orang yang soleh.
minta kita kepada Allah agar Allah menjadikan kita di antara golongan orang-orang yang soleh. Waj'alni min ibadikas soleh. Kalau misalnya kita sholat wajib saja 5 kali, berarti 5 kali kita berwudu, dan ketika berwudu kita baca, berarti 5 kali dalam sehari. Paling sedikit kita minta kepada Allah, minta bahwa kita ingin jadi orang soleh, minta menjadi golongan orang yang soleh, bagian daripada golongan orang yang soleh. Maka saya katakan tadi, ini ciri kita umat Nabi Muhammad itu yang diinginkan salah satunya adalah ini, minta untuk menjadi orang soleh. Jamaah sekalian, dan para rasul juga sudah memberikan contoh kepada kita. Para nabi juga sudah memberikan contoh kepada kita, bahwa mereka pun walaupun pangkat mereka nabi, pangkat mereka rasul, tapi masih minta sama Allah untuk menjadi bagian di antara golongan orang yang soleh. Salah satunya Pak bisa dibaca dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 101. Itu doa Nabi Yusuf di situ. Di ayat 101 dari surat Yusuf. Ya, di ayat itu di ujungnya ada doa Nabi Yusuf. Doanya begini. Wa tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Wa tawaffani musliman, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ini doanya Nabi Yusuf. Beliau minta kepada Allah, Allah wafatkan beliau dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Lalu lanjutannya apa? Wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, masukkan aku, golongkan aku, ya, satukan aku, kelompokkan aku bis solihin, ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Mantap, ini contoh, ya. Dan silakan Pak, doa ini juga kita baca, ya, di doa-doa kita, di antara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi Nabi saja, Rasul saja, seperti Nabi Yusuf, minta kepada Allah untuk digolongkan, untuk dijadikan orang soleh. Apalagi kita, ya, harus lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Jadi menjadi orang soleh harus menjadi keinginan penting kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian kita juga bisa baca dalam surat Ali Imran ayat 114. Ayat itu menjelaskan sikap ataupun perilaku atau ciri orang-orang yang soleh. Di situ ada 4 disebutkan. Ya. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas sholihin. Ya. Di situ disebutkan 4 ciri orang-orang soleh itu. Ya. Yang pertama adalah yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang soleh itu mantap imannya kepada Allah dan hari akhir. Ya. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya. Mengajak keluarganya, istri, anaknya, orang tuanya, anaknya, tetangganya, temannya, siapapun, untuk melakukan yang ma'ruf, sesuatu yang baik, yang benar, sesuai dengan syariat, ya. Berdakwah dalam kata lain, ya. Lalu yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Jadi bukan cuma dirinya menjauhkan diri dari kemungkaran, tapi dia juga ingatkan orang lain, orang-orang terdekatnya, ya, maupun siapapun, untuk menjauhi kemungkaran. Ada kepedulian. Nah, lalu yang keempat, wa yusari'una fil khairat. Ciri orang soleh itu adalah tidak menunda, alias bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yusari'una fil khairat. Ketika telah tiba waktu sholat, azan berkumandang, dia segera, ya, datang ke masjid, ya, gitu. Ketika dia sudah
lapang rezeki untuk berzakat, maka dia segera keluarkan zakat, dia segera bersedekah. Intinya selalu berusaha mensegerakan berbuat kebaikan, tidak menunda-nunda. Itulah orang yang soleh. 4 ciri yang disebutkan Quran Ali Imran ayat 114. Orang-orang soleh itu adalah beriman, amar ma'ruf nahi munkar, dan segera melakukan kebaikan. Jamaah sekalian, kemudian juga kita baca di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Di situ Allah menyebutkan 4 penghuni surga, Pak. Ini penghuni utama ini, ya. Surga itu penghuninya ada 4 golongan, ada 4 kelompok, ya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, itu di ayat 69-nya. Jadi di ayat itu Allah menyebutkan ada 4 penghuni surga itu. Ya. 1 adalah para nabi. Ya. Yang kedua adalah siddiqin. Para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang punya keimanan yang sangat mantap. Ya. Mantap betul keimanannya, hebat, luar biasa. Ya. Kemudian wasyuhada. Para syuhada, para syahid yang mereka gugur, ya, mati dalam rangka membela kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat penghuni surga itu adalah as-shalihin. Ya. Jamaah sekalian, jadi untuk kita menjadi ahli surga, kita harus menjadi as-shalihin. Jadi nabi nggak mungkin, kita bukan nabi, udah selesai kenabian. Ya. As-siddiqin rasanya juga agak berat nih, ya. Iman kita pasang surut ini, ya, nggak mantep-mantep amat, kadang naik kadang turun kan gitu. Kalau sedikit udah kenceng aja, udah naik terus. Ya, wasyuhada, belum tentu juga kita syahid, Pak. Belum tentu juga kita mati berperang membela agama Allah. Maka kesempatannya adalah jadi yang keempat ini, menjadi as-sholihin. Supaya apa? Kita bisa menjadi ahli surga. Karena kita mati lalu kemudian dibangkitkan, tempatnya cuma ada 2, surga atau neraka. Pilihan kita, ya nggak mungkin neraka, kita maunya surga. Sementara penghuni surga cuma 4, berarti kita harus menjadi di antara daftar penghuni surga. Setidaknya kita menjadi golongan orang yang soleh tadi, ya. Para nabi nggak mungkin, sedikit juga berat banget, ya. Syuhada belum tentu. Nah, yang peluang kita adalah as-sholihin, menjadi orang yang soleh. Maka kita minta kepada Allah. Maka mari kita kerjakan 4 hal yang disebut dalam surat Al-Imran tadi. Beriman, amar ma'ruf nahi munkar, dan gemar kita melakukan kebaikan. Segera percepat kita melakukan kebaikan, jangan kita tunda-tunda. Ini hadirin, jadi penghuni surga itu 4 yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Quran tadi, ya, surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Peluang kita untuk menjadi golongan yang keempat yang disebutkan tadi, as-sholihin. Jamaah sekalian, nah, pada kesempatan ini saya ingin membaca satu makalah yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. An Ali radhiyallahu anhu ta'ala, laula khamsu khisalin la sara nasu kullahum sholihin. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan ada 5 perkara, Pak. Ada 5 faktor yang menjadi penghalang siapapun kita untuk menjadi orang soleh. Jadi ini faktor perusak ini, ya, gitu. Faktor penghancur, ya, gitu. Destroyer, ya, gitu. Sekaligus dia penghalang. Sulit bagi manusia untuk sampai pada makom, pada derajat orang soleh tadi. Kalau 5 perkara ini ada pada diri seseorang, maka kita harus hati-hati dengan 5 perkara ini yang akan merusak, susah membuat kita untuk menjadi orang soleh. Padahal ini harus menjadi cita-cita penting kita.
Ya, karena untuk menjadi penghuni surga kita harus jadi orang soleh. Maka oleh karena itu harus tahu, ya, faktor-faktor yang menghalangi kita menjadi orang yang soleh. Ya. Yang pertama, kata sahabat Ali, awaluha al-qana'atu bil jahli, yaitu adalah merasa cukup dengan kebodohan. Ya, merasa cukup dalam kebodohan, alias nggak mau belajar, nggak mau berilmu, nggak mau paham agama. Kalau kita tidak mau belajar, kita nggak mau jadi orang berilmu, ya, kita tidak suka, ya, paham, ngerti agama. Nah, ini faktor pertama yang membuat manusia itu sulit menjadi orang yang soleh. Maka itulah sebabnya hadirin, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mau belajar, untuk menuntut ilmu, bahkan wajib hukumnya. Ya. Bahkan amal-amal yang kita kerjakan, ya, ucapan-ucapan yang kita ucapkan, ini harus berdasarkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, kata Nabi. Ya. Ilmu itu adalah dasar, pondasi untuk ucapan kita dan aktivitas kita. Supaya apa? Supaya yang diucapkan, supaya yang kita perbuat benar. Sehingga kalau ucapan kita benar, perbuatan kita benar, maka ini akan mengantar kita menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh. Maka jemaah sekalian, kebodohan ini yang akan membuat seseorang yang merasa cukup dengan kebodohan, tidak paham agama, ini akan menjadi penghalang dia untuk menjadi orang yang soleh. Ya. Susah untuk menjadi orang baik. Ya. Dan karena itulah kemudian kita harus terus mau belajar. Ya. Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan dalam kitab ini, Allahu yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah itu benci kepada orang yang pintar banget, ya, dalam urusan dunia, tapi dia jahil, dia bodoh dalam urusan akhirat. Gitu. Ya. Pintar urusan dunia bagus, tapi jangan berhenti di situ. Harus dilanjut dengan pintar paham urusan akhirat, alias urusan agama. Gitu. Baru itu yang keren. Ya, ini hadirin rahimakumullah. Jadi kalau cuma pintar urusan dunia saja, tapi jahil, ya, dalam urusan perkara agama, perkara akhirat, Allah itu benci kepada orang yang seperti itu. Ini hadirin faktor pertama yang menghalangi seseorang menjadi soleh itu adalah karena kebodohan tadi. Al-qana'atu bil jahli, dia puas bodoh terhadap agama, ya, dia tenang, ya, dia ridho terhadap kejahilannya terhadap agama, gitu ya. Itu yang pertama. Faktor yang kedua, kata sahabat Ali, adalah wal hirsu ala dunia, yaitu adalah rakus, ya, atau tamak, ya, terhadap dunia. Nah, ini bahaya nih, ya. Jadi rakus atau tamak terhadap dunia, ini yang menghalangi manusia menjadi soleh atau untuk mencapai derajat kesolehan. Ketika manusia itu, ya, rakus terhadap dunia. Ya. Bukan tidak boleh seseorang itu mendapatkan dunia, ya. Toh kita juga diperintahkan untuk mencari dunia. Yang tidak boleh rakus. Apa bedanya rakus dengan mencari dunia yang benar? Kalau rakus itu kan nggak peduli dengan aturan. Ya. Rakus ini kan merupakan bentuk atau nama lain daripada hubud dunia. Terlalu cinta terhadap dunia, pengen punya harta. Kalau rakus, dia akan menghalalkan segala cara, walaupun bertentangan dengan syariat. Dia hambat juga, korupsi misalnya, ya, mengurangi timbangan, ya. Apalagi sekarang kita kalau lihat pemberitaan tiap hari, sampai pusing itu Pak Presiden Prabowo, ya, korupsi ini kita luar biasa ini, ya. Udah bukan ratusan juta miliaran lagi, Pak, udah ratusan triliun, ya, gitu. Makanya saya setiap Pak Prabowo pidato itu saya nyimak, Pak, selalu ada info-info yang bikin kita juga kesal, gitu ya.
Ya Allah, banyak banget penjahat di negeri ini, pengkhianat di negeri ini, ya, yang merampok uang negara, uang rakyat, ya. Nah, itu orang-orang seperti itu nggak mungkin nyampe pada derajat soleh, rakus, ya. Pengen jabatan, punya kekuasaan, menghalalkan segala cara, ya, dan seterusnya. Ini hadirin rahimakumullah, kerakusan terhadap dunia, ketamakan terhadap dunia, ya, adalah orang yang sudah dibutakan, ya, dengan hawa nafsunya, ya, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka manusia tidak mungkin manusia seperti itu akan sampai pada derajat yang soleh atau menjadi manusia yang soleh, ya, seperti itu. Maka jamaah sekalian, agar kita tidak tergolong orang yang hirsu karena kita ingin menjadi orang yang soleh, tidak termasuk orang yang rakus, maka ketika kita mencari harta, niatnya dalam rangka kita untuk bekal ibadah kepada Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki yang barokah, yang luas untuk bekal ibadah. Yang kedua, cara mencarinya, jangan sampai lupa urusan akhirat. Nyari duit semangat, waktunya sholat kita sholat. Nyari duit, nyari harta setelah kita dapat, maka jangan lupa kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan untuk kepentingan agama, ya. Kita gunakan di dalam hal-hal yang bermanfaat bagi umat, ya, bagi Islam. Jadikan dunia itu sebagai modal kita untuk meraih akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhir. Ya, jadikan itu sebagai ladang kita untuk bekal kehidupan akhirat kita. Dulu juga para sahabat, banyak di antara para sahabat itu adalah orang-orang kaya, ya. Apakah mereka hubud dunia? Mereka rakus? Tidak. Tapi justru harta yang banyak yang mereka miliki dikontribusikan dalam kebaikan untuk agama, ya, dan tentu saja itu akan menjadi jembatan mereka, sarana mereka untuk meraih sukses kehidupan akhirat, ya, seperti itu. Tuh hadirin rahimakumullah, karena kalau kita baca juga dalam Al-Quran, ya, maupun hadis-hadis Nabi, banyak anjuran-anjuran kita untuk mencari harta, ya. Bahkan diantaranya kata Nabi, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada, ya, bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, kan gitu. Berarti kita harus semangat tuh, ya. Kemudian ayat tentang sholat Jumat, kan kita diperintah oleh Allah kalau sudah waktunya sholat, tinggalkan segala urusan, ya, laksanakan sholat Jumat. Tapi yang menarik, setelah sholat Jumat kita tunaikan, apa kata Allah? Fa'idha qudhitu sholat fangtashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumatnya, kembalilah kalian bertebaran kembali di muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Jadi kerja, mencari harta, mencari rezeki, itu diperintah oleh Allah. Jadi habis Jumatan bukan tidur, tapi kita lanjutkan kembali aktivitas duniawi. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian saya juga baca dalam kitab Nashaikhud Diniyah, ada sebuah hadis Nabi, oleh penulis kitab itu ditulis, Nabi mengatakan bahwa thalabul halal faridatun ala kulli muslimin ba'dal maktubah. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban atas setiap muslim setelah kewajiban sholat yang 5 waktu. Jadi di hadis itu, mencari rezeki yang halal itu level di bawah satu tingkat kewajiban sholat yang 5 waktu. Sholat dapat pahala yang 5 waktu tadi, ya. Maka berarti mencari harta yang halal juga dapat pahala. Bahkan ada lagi satu hadis Nabi mengatakan, ketika kita, Pak, mencari rezeki yang halal, lalu kita merasakan capek, lelah, di saat lelah dan capek itulah ada dosa-dosa akan berguguran, Pak. Yang dosa itu tidak gugur dengan sholat, yang tidak gugur dengan wudhu dan amal-amal soleh yang lain, dia digugurkan dosa itu dengan lelahnya kita ketika kita mencari rezeki yang halal. Berarti mencari dunia juga sesuatu yang baik kalau cara kita mencarinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang tidak boleh yang keluar daripada itu yang dikategorikan tadi al-hirsu, ya, rakus ala dunia atau hubud dunia, ya. Ini hadirin faktor yang kedua. Lalu yang ketiga, kata sahabat Ali, yang menghalangi seseorang menjadi soleh adalah wasuhu bil fadli, yaitu adalah kikir, ya, pelit, ya, tidak mau berbagi atas kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya, ya. Ai al-bukhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqti. Jadi seseorang yang memelihara kekikiran, ya, seseorang yang memelihara sifat bakhil. Nah, ini berat ini.
Gak mungkin seseorang itu akan sampai pada makom soleh, derajat kesolehan, kalau dia memelihara sifat kikir, sifat pelit. Ya, diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, diberikan kelebihan harta oleh Allah, tapi dia kikir, maka sifat kekikirannya itu akan menghalangi dia untuk menjadi orang yang soleh. Bahkan dalam hadis lain, jamaah sekalian, Nabi menyebutkan kekikiran itu adalah satu di antara tiga yang akan mencelakakan manusia. Salasun muhlikatun, ada tiga perkara yang akan merusak, yang akan membinasakan. Salah satunya adalah wasyuhun muta'un, yaitu adalah kikir yang diperturutkan. Maka jamaah sekalian, dalam agama ini kita diperintahkan untuk berzakat kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Bahkan di samping itu juga kita bersedekah, ya, semampu yang kita mau berikan, ya, sebanyak yang mau kita berikan tanpa ada hitungannya, ya. Dan kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan bahwa orang yang bakhil, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, ya, jauh dari manusia, jauh pula dari surga. Wa qaribun minan nar, tapi dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang dermawan, yang suka zakat, yang suka bersedekah, apa kata Rasul? As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Ya mas sekalian, orang soleh dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kenapa? Dia belanjakan hartanya sebagaimana yang diperintahkan Allah, ya. Karena orang yang soleh, orang yang ingin menjadi soleh adalah orang yang menyadari bahwa harta yang dia miliki sejatinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah titipan Allah. Betul dia bekerja, ya, betul dia banting tulang, tetapi dapat dan tidaknya itu adalah Allah yang menetapkan. Kalau Allah tidak menghendaki, bagaimanapun capeknya, bagaimanapun kerja kerasnya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan, ya. Jangankan banyak, sedikit pun kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin dia akan mendapatkan itu. Ini hadirin, jadi faktor yang ketiga yang membuat seseorang itu tidak mungkin sampai pada makom kesolehan, derajat kesolehan, adalah ketika memelihara sikap kekikiran, ya, sikap kikir, pelit, yang tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah. Karena orang yang kikir itu hakikatnya adalah dia lupa terhadap Allah sebagai pemberi rezeki kepada dirinya, sehingga dia kufur nikmat, ya, gitu. Lalu yang berikut, yang keempat hadirin, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menghalangi manusia sampai pada derajat kesolehan adalah wariya'u fil amal, yaitu adalah riya. Jadi memamerkan fil amal, ya, dalam amal kebaikan yang dikerjakannya. Ai tarkul ikhlas fil amal bimulahazati ghairillahi fih, ya, yaitu meninggalkan keikhlasan, ya, tanpa menghadirkan keikhlasan di dalam amal-amalnya. Jadi semata-mata melakukan amal, melakukan kebaikan itu untuk diperlihatkan agar bisa mendapatkan pujian, untuk diperdengarkan, diceritakan untuk mendapatkan pujian, ya. Inilah yang menjadi perusak, ya, yang menjadi penghalang manusia sampai pada derajat kesolehan tadi, ya. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis lain mengatakan, asyadun nas azaban yaumal qiyamah man yuriyan nasa an fihi khairan wala khaira fihi. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang memperlihatkan kepada manusia tentang bahwasanya ada kebaikan pada dirinya, padahal tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka oleh karena itu hadirin, kita perlu untuk senantiasa menjaga keikhlasan di dalam setiap amal-amal kita, ya, gitu. Kalau tadi pagi saya ngisi kajian di salah satu masjid di perumahan Villa Mutiara, saya sampaikan bahwa salah satu hal yang kita khawatirkan adalah kita khawatir, kita takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang namanya amal kita itu hanya dua kemungkinan, Pak. Ada yang Allah terima dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara faktor yang membuat amal itu tidak diterima? Ketika tidak hadirnya ikhlas di dalam amal yang kita kerjakan. Yang kedua, ketika kita beramal tidak sesuai dengan ilmu, ya, tidak memiliki tuntunan, ya. Fakuluman bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ya. Jadi orang yang beramal tapi amalnya tidak didasarkan pada ilmu, maka amal-amalnya itu tertolak. Maka jamaah sekalian, jadi riya inilah salah satu hal yang juga menjadi faktor seseorang tidak mungkin sampai pada derajat kesolehan. Maka kita harus waspada ini, ya. Dan ini yang juga Nabi katakan dalam sebuah hadis, perkara yang aku paling takutkan terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Dan kata Nabi, syirik yang kecil itu adalah riya, yaitu memamerkan amal yang kita kerjakan, ya. Jadi semata-mata untuk dipuji, ya, dapat sanjungan, bukan untuk mengharapkan keridhaan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadirin, dalam hadis lain juga dikatakan, innallaha harramal jannah ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas setiap orang yang suka pamer, ya, di dalam amal-amalnya, ya. Maka orang yang suka pamer dengan amalnya, ya dia diancam dengan neraka, ya, haram masuk surga. Kan bukan orang soleh, ya. Orang soleh itu ikhlas amal-amalnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menghalangi seseorang meraih kesolehan adalah wal i'jabu birra'i, ya. Wal i'jabu birra'i. Jadi adalah seseorang yang membangga-banggakan itu, ujub, ya. Ujub itu ya merasa hebat gitu, ya. Bedanya dengan takabur, kalau takabur itu ada pembanding, ya. Saya lebih dari gitu, ya. Nah, itu takabur. Kalau ujub enggak, ngerasa aja kan, ngerasa hebat gitu, ya. Dalam hal ini adalah merasa pintar, ya, merasa sudah berilmu, ya, seperti itu. Udah ngerasa bener aja, ya, seperti ini bahaya nih. Jadi orang kalau sudah kena sifat ujub, ya, sifat membangga-banggakan diri, ini bahaya, ya. Ini salah satu faktor yang kelima yang menghalangi seseorang untuk meraih derajat kesolehan. Jamaah sekalian, setiap kita ketika jika diberikan oleh Allah sebuah kelebihan, apapun itu, salah satunya ada kecerdasan misalnya, ya, gitu. Punya IQ di atas 200 misalnya, wah, punya teori yang luar biasa, pengetahuan yang luas dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa kecerdasan yang kita miliki, keluasan ilmu yang kita miliki, itu juga adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang berilmu, yang memiliki keluasan ilmu adalah sosok manusia yang justru dia harus lebih menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang bahagia itu adalah ketika seorang itu berilmu dan dia tambah tawadhu. Semakin luas ilmunya, semakin tinggi ilmunya, tambah tawadhu, ya. Jadi filosofinya adalah ilmu padi, semakin berisi semakin berunduk. Itu kata sahabat, kata ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya. Dalam salah satu makalah saya baca, 5 ciri orang yang bahagia, kata beliau adalah, ya, ketika orang itu bertambah pengetahuannya, semakin luas pengetahuannya, maka dia bertambah tawadhu, ya, bertambah rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang lain, ya, tidak merasa pintar, ya. Karena dia kembalikan bahwa pintarannya itu adalah, pengetahuan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, jadi sikap ujub, ya, sikap membangga-banggakan diri atas kecerdasan, ini juga adalah merupakan faktor yang menghalangi seseorang untuk meraih kepada sebuah derajat kesolehan. Ini saja barangkali jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi 5 perkara yang menghalangi, ya, siapapun kita, ya, yang kalau sampai ada, jangankan 5-5-nya gitu, 1 saja, ini susah untuk meraih sebuah derajat kesolehan. Yang pertama tadi adalah ketika cukup dengan kebodohan, ridho dengan kebodohan, gak mau belajar, ya, gak mau belajar agama. Yang kedua, rakus, ya, terhadap dunia. Yang ketiga adalah kikir, pelit, ya, atas kelebihan harta. Kemudian riya, pamer, ya, dalam amal. Dan kemudian ujub terhadap kelebihan
akal ataupun kecerdasannya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.